Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja. Anies ya dipersilahkan daftar Cagup Jakarta lewat PDIP. Doar. Apakah mungkin nggak ya? Mungkin nggak ya? Saya kira agak jauh begitu kan ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Anies Baswedan sebenarnya sudah didorong oleh Partai Nasdem, oleh Partai PKB, oleh Partai PKS untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Saya kira kalau dengan PDIP, apakah PDIP akan mengusung kadernya begitu kan ya, daripada Kaisang yang jadi, mending Anies Baswedan yang jadi. Satu sisi saya tidak mungkin begitu kan. Saya mengatakan saya tidak mungkin Anies Baswedan daftar di PDIP. Saya kira PDIP akan mengusung kadernya begitu. Tidak tahu kalau Anies Baswedan jadi wakil. Karena Anies Baswedan ini barang bagus begitu kan ya. Barang bagus bos begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau Anies Baswedan mereka untuk dicalonkan sebagai gubernur Jakarta, wah ini orangnya bisa ketar-ketir lawan-lawan mereka begitu. Mengapa saya katakan seperti itu? Hari ini elektabilitas Anies Baswedan ini sangat tinggi bos ya, sangat tinggi begitu kan ya. Ini sayang kalau dari Partai Nasdem, PKB, PKS tidak mengusung Anies Baswedan. Saya kira sangat disayangkan. Bisa saja pendukung-pendukung itu akan kembali ke orang yang mengusung Anies Baswedan. Nampaknya PDIP tidak ingin ya kecolongan dalam pilkada ini begitu. Bagaimana mereka Anies Baswedan diposisikan ya bisa saja untuk bisa menarik simpati dari pendukung-pendukung Anies Baswedan begitu kan. Karena pertaruhannya adalah di tahun 2029 ini begitu. Jadi saya kira PDIP kalau ingin bergabung ya PDIP bukan tidak mungkin wakilnya dari PDIP begitu kan. Tapi mohon saya pribadi lawan-lawan Anies Baswedan pasti kiok lah ya, karena dianggap DKI Jakarta itu potensi pemilihnya itu rasionalitas, memilih pemimpin yang sudah punya rekam jejak yang baik. Maka dari sini yang kemudian kalau ada orang yang berspekulasi di situ begitu kan ya, Anies Baswedan akan menang, Anies Baswedan Koros Sanding ini akan menang dan sebagainya, bukan tidak mungkin dengan PKB lagi begitu kan, atau dengan dengan Caimin begitu kan. Ini Anies dipersilahkan daftar Cagup Jakarta lewat PDIP. Ini banyak sekali pro dan kontra. PDIP buka peluang kepada Anies Baswedan itu hanya dua alasan. Satu, yakin menang karena kinerja Anies Baswedan sebelumnya dan itu akan mengangkat nama partai. Dua, tak punya calon kader yang bisa meyakinkan menang di Pilkada DKI Jakarta. Walaupun Puan, Risma, ya sekalipun mereka usung, mereka tidak tetap ya warga DKI Jakarta tidak memilih Anies Baswedan. Nah ini yang saya maksud begitu kan. Potensi Anies Baswedan ini saat ini sangat luar biasa bos. Sangat luar biasa ini begitu kan. Karena nampaknya elektabilitas Anies Baswedan walaupun hari ini sudah mulai korek-korek begitu kan oleh lembaga survei, nampaknya Anies Baswedan berada di urutan kedua setelah Ridwan Kamil. Ridwan Kamil ya tidak punya prestasi di DKI Jakarta, membangun DKI Jakarta belum pernah, orang akan enggan untuk memilih mereka walaupun lembaga survei nampaknya lebih kepada Ridwan Kamil begitu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertarungan. Bisa saja ya diprediksi menurut saya pribadi, bisa saja Anies Baswedan ini adalah calon tunggal begitu kan ya di DKI Jakarta. Bayangkan kalau calon tunggal mereka artinya masyarakat lawan-lawan dari Anies Baswedan saya kira keok begitu kan. Ya mending mundur aja. Karena ya politik itu bukan tidak mungkin bisa kalah begitu kan. Karena ini pasca dari Pilpres masih anget-angetnya Anies Baswedan, ya para pendukung-pendukung mereka tidak berubah kepada Anies Baswedan begitu kan. Karena satu, mengapa Anies Baswedan para pendukung-pendukung mereka tidak berubah? Karena mereka tetap Anies Baswedan di jalur perubahan, tidak menjilat ya kepada penguasa di situ begitu. Akhirnya tetap mereka. Maka ini keuntungan besar bagi partai, keuntungan besar bagi para pendukung-pendukungnya di situ begitu. Lihat saja ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya. Yang kemarin-kemarin begitu ya bencinya PDIP ya DKI kepada Abah Anies. Saat ini ya karena butuh jadi ya jadi bertingkah katanya. Yang dunia politik tidak mempermasalahkan soal itu begitu kan ya. Kita lihat saja dari sisi positifnya begitu. Ini Pak Ahok ya, Pak Anies Baswedan bersanding dengan Pak Ahok ya, dengan Pak Ahok bagus untuk rekonsiliasi oligarki dan rakyat.
Dua pasangan ini bisa menjadi model yang tepat untuk membangun kembali Indonesia dengan merangkul semua kalangan. Wallahu alam. Jadi kita lihat saja bagaimana yang sekarang ini dianggap para buzzer, Anies Baswedan dituduh yang ini dan itulah begitu kan. Ya menurut saya pribadi kalau Ahok dengan Anies ya ada plus minusnya di situ begitu kan ya. Mending kalau menurut saya pribadi ya tetap dari Partai Nasdem, dari PKB, dari PKS. Kalau PDIP ingin ngusung ya silakan. Karena ini punya catatan penting begitu kan. Tetapi kalau PDIP mengambil posisi Anies Baswedan diusung duluan ya kepada Anies Baswedan, keuntungan besar bagi PDIP. Karena pendukung-pendukungnya satu sisi mereka adalah menjadi oposisi, ditambah lagi dengan PDIP menyatakan menjadi oposisi, ini akan menjadi satu simpatisan simpati dari masyarakat terhadap PDIP di situ begitu kan ya, begitu banyak nantinya berapa juta orang. Sedangkan PKB, Nasdem ya dan PKS sudah dicap sebagai berkoalisi dengan Prabowo begitu kan. Akhirnya mereka pendukung-pendukungnya kepada Anies Baswedan. Keuntungan besar menurut saya pribadi ini barang bagus begitu kan ya. Barang bagus di situ begitu. Jadi ini nampaknya yang harus kita bicarakan itu adalah masa depan ya, masa depan yang ada di bangsa kita. Saya kira ini yang akan menjadi cikal bakal menurut saya pribadi kemenangan ya dan kepada Anies Baswedan ini. Anies dipersilakan daftar cagup Jakarta lewat PDIP. DPD PDP Perjuangan DKI Jakarta mempersilahkan Anies Baswedan untuk mendaftar diri sebagai bakal calon gubernur Bacagub dalam pertarungan Pilkada Jakarta 2024. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah DPD PDP Perjuangan DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan pihaknya telah membuka pendaftaran bagi Cagup DKI yang sudah dimulai 8 Mei hingga 20 Mei 2024. Bahkan ya Gilbert menyatakan keputusan final apakah Anies bakal diusung oleh PDIP akan ditentukan oleh DPP dengan melihat rekam jejak yang dimilikinya. Wah. Akankah pertanyaannya, akankah Anies Baswedan akan menolak ini semua? Yang jelas tidak begitu kan. Mengapa? Bisa saja Anies Baswedan ini menjadi calon tunggal nantinya begitu kan. Bisa saja berlawanan dengan Ridwan Kamil. Ya tidak seberapa misalnya begitu kan ya kalau melihat dengan yang dilakukan oleh Baswedan di DKI Jakarta karena masyarakat masih membutuhkan sosok Anies Baswedan di DKI Jakarta. Wah, ini saya kira apakah ini ditolak? Ya, saya kira tidak begitu kan. Anies Baswedan tetap mereka mau disung siapapun silakan ya. Ya, seperti menurut saya pribadi ambil saja semuanya begitu kan ya, mau diusung apapun begitu, yang penting kan lihat saja nanti rekam jejak dan wakil mereka begitu. Saya kira yang disodorkan wakil kalau PDIP ya saya kira sudah menang mereka, PKS, PKB, Nasdem, PDIP mereka bersatu misalnya begitu kan untuk mengusung Anies Baswedan. Wah, ini ada sebuah kemenangan dan PDIP punya kunci utamanya adalah Pak Surya Paloh begitu kan. Kalau PDIP mengajak Pak Surya Paloh bukan tidak mungkin, ini ada komunikasi yang baik begitu kan ya. Bahkan Ketua Pelaksana Penjaringan Bakal Calon Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta PDP Perjuangan Hendra Gunawan mengatakan sebagai partai politik PDP Perjuangan memberi kesempatan bagi seluruh putra putri terbaik bangsa untuk mendaftarkan diri menjadi bakal calon ya Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta ya. Bagi masyarakat yang tidak bisa mendatangi kantor DPD PDP Perjuangan DKI, mereka bisa mendaftar melalui online dengan mengisi form. Ya, karena nampaknya begini, masyarakat hari ini sudah tertuju kepada Anies Baswedan begitu kan. Semuanya. Saya kira PKB ya untuk menyodorkan Caimin untuk menjadi wakil saya kira baik juga. Rasanya baik juga begitu. Menurut saya pribadi ya. Menurut saya pribadi kalau Caimin disodorkan untuk menjadi wakil saya kira ini baik. Nampaknya tanda-tandanya begitu kan. Anies Caimin ini keliling kemanapun mereka bersama begitu. Nampaknya mereka akur lah untuk di DKI Jakarta. Apalagi kemenangan DKI Jakarta PKB sangat fantastis. Partai Nasdem apalagi Partai PKS sebagai pemangku kemenangan di DKI Jakarta. Ini menjadi contoh awal kalau menurut saya pribadi insya Allah Anies Baswedan menang. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.